Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026 yang saya hormati. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Poppy Maylina Dian Hastuti, SABMK. Saya merupakan dosen tetap pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Majen Sungkono, Mojokerto. Saya telah aktif mendedikasikan diri saya sebagai dosen sejak tahun 2022. Video ini saya susun sebagai salah satu pemenuhan persyaratan utama usulan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Sebagai dosen di program studi akuntansi, saya diberikan amanah untuk mengampu beberapa mata kuliah yang berada dalam rumpun akuntansi keuangan, seperti diantaranya yaitu pengantar akuntansi, kemudian ada akuntansi manajemen, akuntansi biaya, manajemen keuangan, akuntansi keuangan menengah 1, akuntansi syariah, dan analisis laporan keuangan. Namun pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya pilih sebagai representasi utama unsur pengajaran saya adalah mata kuliah analisis laporan keuangan. Mata kuliah analisis laporan keuangan dengan kode EKF 54330 ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 5 program studi akuntansi dengan bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali tatap muka untuk penyampaian materi perkuliahan, serta 2 kali tatap muka untuk evaluasi berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas teori-teori mengenai laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, tinjauan pelaporan, dan analisis laporan keuangan, analisis likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, resiko pasar, laporan keuangan proforma, dan analisis aliran kas. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa dipersiapkan untuk memiliki kemampuan akhir yang aplikatif, logis, dan kritis. Oleh karena itu, proses perkuliahan dirancang secara komprehensif menggunakan pendekatan kurikulum berbasis OBE atau Outcome Based Education, serta menerapkan metode pembelajaran aktif seperti case method dan project based learning. Pembelajaran mata kuliah ini dirancang secara terstruktur guna mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi secara spesifik pada CPL 3, CPL 4, dan CPL 8. Untuk mencapai CPL tersebut, mata kuliah ini diturunkan ke dalam 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK utama, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis konsep, tujuan, karakteristik, dan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sebagai dasar evaluasi kondisi keuangan perusahaan. Kemudian ada CPMK 2, mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan melalui analisis rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, dan resiko pasar dengan memanfaatkan metode analisis yang tepat. Kemudian CPMK 3, mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil analisis laporan keuangan untuk memberikan rekomendasi bisnis yang etis, logis, dan bertanggung jawab profesional. Kemudian CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun laporan analisis keuangan komprehensif menggunakan laporan proforma, analisis arus kas, serta dengan bantuan perangkat lunak pendukung seperti spreadsheet. Untuk mewujudkan capaian pembelajaran tersebut, materi perkuliahan selama 1 semester terbagi ke dalam pokok-pokok pembahasan terstruktur yang secara sistematik, meliputi yang pertama, konsep dasar, karakteristik kualitatif, dan komponen laporan keuangan sesuai SAK. Kemudian yang kedua, identifikasi pos-pos utama dan hubungan terintegrasi antar komponen laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, kerangka analisis laporan keuangan menggunakan teknik analisis horizontal, vertikal, dan common sense pada data real perusahaan. Kemudian yang kelima, pengukuran dan interpretasi rasio likuiditas perusahaan. Kemudian yang kelima, evaluasi tingkat profitabilitas perusahaan menggunakan GPM, NPM, ROA, ROI, dan EPS. Kemudian yang keenam, ada evaluasi tingkat solvabilitas perusahaan menggunakan debt ratio, DER, dan time interest earn. Kemudian yang ketujuh, adalah analisis rasio pasar, ya, atau risiko pasar, dan implementasi dekomposisi kinerja melalui analisis DuPont komprehensif.
Kemudian yang kedelapan ada integrasi analisis rasio keuangan dan evaluasi kasus secara terpadu. Kemudian yang kesembilan ada evaluasi kesehatan keuangan perusahaan melalui trend analisis dan benchmarking berbasis praktikum Excel. Kemudian yang ke-10 itu ada penyusunan rekomendasi bisnis strategis berdasarkan hasil analisis. Kemudian yang ke-11 ada penyusunan laporan keuangan proforma berdasarkan asumsi bisnis yang realistis. Kemudian yang ke-12 ada analisis laporan arus kas terintegrasi meliputi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan serta implikasinya terhadap siklus hidup perusahaan. Kemudian yang ke-13 menyusun laporan analisis keuangan komprehensif berbasis perangkat lunak. Dan yang terakhir ada seminar proyek akhir ya, yang itu di mana mahasiswa itu mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan komprehensifnya dan memberikan rekomendasi profesional. Dan untuk kriteria penilaian yang diterapkan dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama ada kehadiran dan partisipasi ya dalam diskusi dan lain sebagainya sebesar 30%, kemudian ada tugas mandiri maupun kelompok itu sebesar 20%, kemudian ada UTS 20%, UAS 30%, sehingga total penilaiannya menjadi 100%. Untuk menjaga orisinalitas relevansi keilmuan mutakhir, serta menyelaraskan dunia akademik dengan realitas industri, referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini berasal dari berbagai sumber terpercaya, yang diantara lain, yang pertama ada buku teks utama seperti analisis laporan keuangan karya Kasmir, kemudian ada financial statement analysis karya Subrahmanyam, kemudian ada financial reporting and analysis karya Gibson, kemudian ada fundamental of financial management karya Brigham dan Huston, kemudian ada analisis laporan keuangan karya Hanafi dan Abdul Halim. Kemudian ada juga tentunya buku pedoman kodifikasi ya, yaitu Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian ada juga hasil-hasil penelitian ilmiah dan artikel bereputasi yang dalam hal ini saya mengintegrasikan hasil riset orisinal saya bersama tim-tim dosen lainnya seperti artikel ilmiah dengan judul Transparency or Illusion, an Analysis of Financial Report Quality and Investor Confidence. Serta ada juga kajian mengenai fraud pentagon teori terhadap kecurangan laporan keuangan yang dipublikasikan di Jurnal Nasional Bereputasi. Pemanfaatan referensi berbasis riset ini bertujuan agar mahasiswa itu tidak hanya sekedar memahami teks teoritis saja, namun peka terhadap fenomena-fenomena real tata kelola laporan keuangan saat ini. Untuk melengkapi pemaparan PDD UKT-PT ini, berikut saya tayangkan cuplikan proses pembelajaran interaktif yang saya lakukan secara tatap muka atau luring di dalam kelas bersama para mahasiswa. Terima kasih atas perhatian dan apresiasi dari Bapak dan Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga dengan adanya video ini menjadi pertimbangan yang baik dalam penilaian sertifikasi dosen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Kamu berdiri? Saya. Oke, kita sebelumnya sudah pernah ketemu saya? Sudah pernah ketemu sama saya? Belum ya. Oke, mungkin di mata kuliah sebelumnya belum pernah ketemu, jadi perkenalkan dulu saya sampai maaf ya, jadi saya pada bisa menghubungi saya melalui email kopi@gmail.com. Terus kemudian kalau misalkan kalian ada permasalahan yang entah itu evaluasi penilaian atau lain sebagainya, kalian bisa scan di WhatsApp saya ini ya. Oke. Jadi sebelumnya saya perkenalkan, sudah tadi itu saya perkenalkan ya. Kemudian selama 1 semester ini saya ditunjuk oleh Dekan Fakultas Ekonomi untuk mengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Ya, jadi selama 1 semester depan saya akan bersama kalian dalam mata kuliah analisis laporan keuangan. Oke, nah ini adalah kriteria evaluasi dari saya ya, dari mata kuliah analisis laporan keuangan
Jadi kehadiran partisipasi itu yang dimaksud, misalkan kalau bagian hadir terus kemudian aktif bertanya, ya, itu masuk dalam komponen partisipasi, ya, sebesar 25%. Kemudian ada juga yang kita pasti akan ada ini dengan kita buat, ya, sebesar 20%, kemudian UTS itu sebesar 25% dan OS-nya sebesar 30%. Jadi total keseluruhan dari evaluasi atau kriteria penilaian ini adalah 100%. Ya. Nah, ini boleh kalian scan, ya. Kalian scan, ini adalah grup, saya sudah bentuk grup WA nanti, di mana di grup WA ini nanti kita akan bisa sharing materi, ya. Jadi setelah kita melalui mata kuliah, ya, setelah saya paparkan materinya, nanti saya akan share di grup. Ya, jadi seperti itu. Ini boleh kalian scan dulu. Sudah? Sudah. Oke. Nah, untuk referensi wajib yang digunakan, ya, jadi ada beberapa referensi. Sebenarnya ada beberapa referensi, tapi yang wajib ini adalah penyandang asing, ya, di mana sebenarnya adalah analisis laporan keuangan. Ya. Jadi lainnya itu untuk pendamping, ya, untuk buku wajibnya itu adalah punyanya kami, ya. Oke, dari kontrak perkuliahan yang saya sampaikan secara singkat, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke materi pertama? Cukup? Oke. Karena masih pengenalan, ya, jadi kita santai dulu, ya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ruang lingkup laporan keuangan, ya. Jadi yang akan kita bahas adalah untuk pertemuan kita kali ini, pertemuan pertama kita, ya. Yang pertama kita akan membahas arti dari pentingnya laporan keuangan. Buat apa sih kita perlu membuat laporan keuangan? Pertama itu nggak sih buat laporan keuangan? Kemudian apa sih pengertian dari laporan keuangan itu sendiri dan pengertian dari dasar analisis laporan keuangan? Ya, kemudian syarat-syarat apa saja sih yang ada di laporan keuangan? Ya, kemudian keterbatasan dari laporan keuangan itu sendiri itu apa? Ya, kemudian ada peranan pemerintah akuntan publik. Ya, kemudian ada juga bentuk-bentuk dari laporan keuangan dan hubungan antar berbagai laporan keuangan. Nah, kita masuk ke definisi dari laporan keuangan terlebih dahulu. Jadi secara garis besar, ya, laporan keuangan itu adalah laporan yang diuji, ya. Nah, hasilnya nanti itu yang akan menjadi dasar dari pengambilan keputusan manajerial, ya. Jadi laporan-laporan ini, ya, lupa dari departemen mana, itu nanti diuji, ya, kebenarannya. Nah, nilainya nanti itu akan menjadi keputusan manajerial, ya. Nah, untuk pemakai dari laporan keuangan sendiri itu ada internal, ya, ada internal, ya. Nah, kalau misalkan informasi keuangan yang tadi dari internal, otomatis yang menggunakan siapa saja? Ada direktur, ya, kemudian ada manajer dari setiap bagian, kemudian karyawan. Karyawan kok perlu, Bu, misalkan? Kok kalian itu perlu nggak, Bu, untuk mengetahui laporan keuangan? Ada yang bisa jawab? Kenapa perlu? Apa? Karena? Nah, misalkan, ya, ini saya analogikan saja, ya. Kalau kalian sudah bekerja di suatu perusahaan tersebut dengan gaji sekian, kalian sudah loyal ke perusahaan tersebut, ya, selama 10 tahun misalkan, tapi kalian tidak ada kenaikan gaji, ya. Sedangkan di laporan keuangannya itu mengalami profit terus menerus. Nah, itu kalian apa namanya, worth it nggak seperti itu? Nah, kan itu perlu sebagai karyawan kalian kan perlu menganalisanya, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini fungsinya untuk laporan keuangan di internal, ya. Kemudian kalau di eksternal, ya, tentunya kalau kalian mau pertama pinjam, ya, atau kredit, nah, itu berarti harus ada laporan keuangan. Kemudian pemerintah apa contohnya? Pemerintah pajak, ya. Terus kemudian pemegang saham, otomatis kalau sudah memegang sahamnya itu harus mempunyai apa namanya, laporan keuangannya, ya. Terus kemudian calon investor, ya, kalau misalkan kalian mau menginvestasikan data kalian, ya, otomatis kalian harus tahu laporan keuangan perusahaan tersebut bagaimana, ya, harus seperti itu. Kemudian ada data bayar dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pemakai laporan keuangan yang eksternal dan internal. Nah, kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Jadi secara garis besar, ya, dari laporan keuangan itu menurut Mayer, ya, itu adalah 2 daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu bulan. Makanya kalau misalkan laporan keuangan biasanya pada 31 Desember,
Kemudian kalau analisisnya, ya kita analisis atau diuraikan purpose-nya, ya purpose-nya purpose laporan keuangan itu prinsipnya itu bagaimana? Ya, informasinya itu lebih detail dan melihat hubungan yang bersifat signifikan atau mempunyai makna satu dengan yang lainnya, baik itu data kuantitatif maupun non kuantitatif. Maksudnya apa Bu? Data kuantitatif ya berarti yang ada angka-angkanya itu data kuantitatif. Sementara kalau yang non kuantitatif berarti nggak ada angkanya. Contohnya seperti apa ya? Contohnya di apa namanya? Kayak misalkan ada penurunan, nah itu kan di CARK itu kan disebutkan ya dengan angka. Tapi ada fenomena seperti ini yang menyebabkan angkanya jadi menurun atau jadi seperti itu. Kita masuk ke sifat dan keterbatasan dari laporan keuangan itu sendiri ya. Jadi sifatnya laporan keuangan itu harus bersifat historis ya. Makanya karena biasanya kalau kita mau analisis itu kan sudah dari tahun sebelumnya, tahun sebelumnya misalkan biar apa? Biar tahu trennya itu naik atau turun dan seperti itu. Kemudian laporan keuangan itu juga harus bersifat umum ya. Kemudian proses penyusunan laporan keuangan itu tidak luput dari menggunakan taksiran dan berbagai pertimbangan. Saya tadi di sub materinya saya sebutkan ada budgeting ya, ada perkiraan atau yang perencanaan ya begitu. Kemudian adanya akuntansi yang hanya melaporkan informasinya yang material saja. Kemudian laporan keuangan itu bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Kemudian laporan keuangan itu juga lebih menekankan kepada makna ekonomis ya di suatu peristiwa atau transaksi daripada bentuk hukum. Ya, jadi ini adalah beberapa sifat dan keterbatasan dari laporan keuangan itu sendiri. Nah, kita masuk ke tujuan laporan keuangan itu sendiri ya. Yang pertama, otomatis itu memberikan informasi secara kuantitatif. Yang saya sebutkan tadi ya, kuantitatif berarti datanya berupa angka ya. Menyediakan data dari satuan kata uang. Ya, kemudian menyediakan informasi kondisi keuangan dan perubahan kekayaan bersih. Nah ini biasanya tujuan utama dari muncul laporan posisi keuangan ya, atau balance sheet. Atau biasa kalian tahu itu apa? Nah, kemudian membantu menaksir kemampuan memperoleh laba atau earning power. Ini adalah tujuan utama dari laporan laba rugi. Ya, jadi analis dan investor itu menggunakan laporan laba rugi ini untuk memproyeksikan keuntungan di masa yang akan datang. Ya. Kemudian menyediakan informasi lain mengenai perubahan data ya, dan kewajiban. Nah, ini berkaitan sama laporan plus kas sama catatan atas laporan keuangan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini adalah tujuan dari laporan keuangan. Nah, poin yang kelima ini adalah kriteria ya, kriteria yang harus ada di laporan keuangan tadi ya. Tadi ada relevan, jelas, dapat mengerti ya. Kemudian dapat diuji kebenarannya ya, dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dapat dibandingkan dan lengkap. Ya, ini yang poin yang kelima ini adalah yang kriteria dari laporan keuangan ya. Nah, sekilas tadi sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya. Yang kalian tahu, laporan keuangan itu ada berapa? Berapa? Nanti sudah saya spill dikit itu tadi. Ada berapa? Coba sebutkan satu-satu. Apa? Laba rugi, ya, laporan laba rugi. Terus apa lagi? Posisi keuangan. Nah, terus apa lagi? Perubahan? Ya, betul. Terus apa lagi? Betul. Terus apa lagi? Satu lagi yang tadi dimention terus? Ya, betul. Ya, ada 5 ya. Jadi ada laporan posisi keuangan atau neraca ya, kalau neraca itu ya. Kemudian ada laporan laba rugi. Kemudian ada laporan perubahan entitas atau perubahan modal yang dimaksud tadi ya. Kemudian ada laporan kas dan CARK. Nah, jadi kalau di neraca otomatis ada saldo, ya, utang dan lain sebagainya, dan modal ya. Ya, dihitungnya pakai aset sama dengan utang plus modal ya. Utang plus modal atau liabilitas plus entitas. Ya. Kemudian kalau laba rugi itu menunjukkan apa aja? Pendapatan, beban, terus laba, ya laba rugi ya. Nah, itu kalau pendapatannya lebih besar berarti kalau pendapatan lebih besar daripada biaya atau beban? Ragu-ragu ya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian adanya perubahan ekuitas yang menunjukkan pergerakan modal
ya. Jadi ditambah laba dikurangi prefer ataupun dividen ya. Ini untuk perubahan ekuitas. Kemudian ada juga laporan arus kas yang menunjukkan uang tunai ya. Jadi uang tunai dari atau kas akhirnya yang rumusnya itu kas awal ditambah dengan perubahan arus kas ya. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan yang sudah dibahas di AMK. Jadi penjelasan adalah materi itu adalah analisis laporan keuangan ya. Jadi secara garis besar metode dari analisis laporan keuangan itu ada dua. Ada vertikal, ada horizontal. Vertikal itu gimana sebenarnya? Gini apa gini? Ke atas ya. Kalau vertikal ke atas artinya dia itu membandingkan pos dalam satu periode ya. Kalau misalkan kalian jadi ini pengen membandingkan proporsinya ya di laporan laba rugi, proporsinya pendapatan rupiah berapa sih? Nah itu pakai apa namanya analisis vertikal ya, karena hanya satu pos saja atau satu tahun saja ya dari laporan laba rugi. Jadi laba rugi, kalau di laba rugi itu kan ada pendapatan, ada beban ya, ada laba kotor ya, kemudian biaya-biaya lain ya, biasanya itu laba bersih kan seperti itu. Nah untuk mencari proporsinya yaitu tadi kita lihat angkanya di apa namanya pendapatan berapa kita bandingkan dengan laba bersihnya berapa dikali 100%. Jadi untuk mengetahui proporsi dari masing-masing pos ya. Nah kalau horizontal artinya kemana? Ke samping kan ya. Berarti artinya apa? Dia membandingkan dari periode ke periode ke periode. Makanya di sini dinyatakan dinamis atau tren ya. Jadi misalkan kalian membandingkan dari tahun 2023 sampai 2025 misalkan seperti itu ya. Nah, kalian bandingkan di laporan keuangan atau neracanya saja. Misalkan kalian bandingkan seperti itu di neracanya saja. Apakah di tahun 2023, 2024, 2025 dia mengalami tren naik ataukah tren turun? Ya. Nah, itu yang kita pelajari di analisis horizontal ya. Jadi dia membandingkan data keuangan satu periode ke periode lainnya. Jadi mengalami pertumbuhan nggak atau penurunan justru. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini untuk dua metode yang akan kita pelajari di analisis laporan keuangan. Oke. Dari yang saya sampaikan, ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah ya, alhamdulillah kalau sudah. Berarti artinya untuk pertemuan pertama sebagai pengantar, kan ini karena pertemuan pertama artinya hanya sebagai pengantar saja. Saya hanya memberikan materi yang dasar saja sebagai pengantar kalian nanti akan melakukan mata kuliah analisis keuangan dengan materi yang lebih dalam lagi. Ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti saya rasa cukup paham untuk materi pengantar ya atau ruang lingkup dari laporan keuangan ini sendiri. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin untuk tugas ya. Jadi kok pertemuan pertama sudah ada tugas ya. Ini tugas buat kalian. Tadi kan sudah scan di grup ya. Ada scan di grup. Nah, untuk tugasnya saya minta kalian mencari perusahaan, satu perusahaan di BI. Jadi satu mahasiswa satu perusahaan manufaktur ya. Manufaktur dilarang jadi hanya manufaktur saja ya. Artinya ya dia berarti ada bahan mentah, kemudian dalam proses ya. Itu kan manufaktur seperti itu, kemudian barang jadi. Jangan yang perbankan itu jangan, kemudian lembaga keuangan seperti Adira gitu jangan ya. Jadi hanya manufaktur saja ya. Contohnya misalkan kayak Unilever, PT Unilever, PT Indofood itu termasuk apa namanya perusahaan manufaktur. Jadi cepat-cepatan ya. Jadi kalian mencari satu perusahaan harus berbeda-beda setiap mahasiswanya. Jadi kalian list di grup tadi ya, kalian list di grup tadi nama kemudian perusahaannya. Ya, itu yang kalian download dan yang akan kalian bawa di minggu berikutnya yang akan kita bahas. Jadi selama satu semester nanti kalian akan memegang satu perusahaan. Jadi seperti itu ya. Paham dipahami? Sudah mengerti cara untuk downloadnya? Belum? Belum? Oke, saya beri tutorialnya ya. Jadi kalian buka bisa lewat HP, bisa lewat laptop ya. Kalian buka di www.idx.co.id ya.
Sudah, di bawah di sini ya, ini kalian lihat di layar ada laporan keuangan, kalian klik di situ. Nah, muncul menu seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Nanti yang kalian download, jadi kalian jenis laporannya kalian klik yang di laporan keuangan, kemudian jenis efeknya kalian klik yang di saham, tahunnya kalian klik yang 2024 saja, ya 2024. Kenapa kok 2025? Takutnya ada yang belum dilaporkan. Jadi kalian klik yang 2024 saja di halaman. Kemudian untuk periodenya yang tahunan, ya yang tahunan, kemudian kalian klik terapkan. Ya, nah di bawah sini itu sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan. Nah, kalian lihat saja nanti sesuaikan sama perusahaan manufaktur. Ya. Sudah? Sudah ya. Jadi nanti kalian pilih downloadnya yang ini. Misalnya saya pilih yang ABM ini ya, ABM. Ini saya pilih yang ini ya, misalkan. Nah, yang kalian download itu adalah financial statement 2024 ini ya, yang Excel dan yang PDF. Ya, jadi kalian download yang Excel maupun yang PDF. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, berarti sudah cukup paham ya. Jadi saya minta untuk tugas yang kalian ini selain nulis ya, jadi kalian rebutan ini sekarang. Rebutan jangan ada yang sama ya, di grup nanti di list perusahaan jangan ada yang sama. Jadi minggu depan kalian bawa financial statement ini ya, kalian bawa, nanti kita bahas sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Oke.